Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya itu? Sampah plastik. Di mana-mana kita menemukan sampah plastik ya. Indonesia sudah menjadi negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Akankah kita selalu berkawan dengan plastik? Akankah kita selalu berteman dengan plastik? Bagaimana ya cara mengelolanya? Hari ini kita akan belajar bersama, yaitu cara pengelolaan sampah dan barang-barang bekas melalui metode 4R dalam materi pelajaran berikut ini. Assalamualaikum, salam semangat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Ucapkan apa? Ucapkan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? I hope all of you in a good condition. Jadi saya harap hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Selalu ingat pesan ibu bahwa ketika bepergian selalu memakai masker. Tidak hanya memakai masker, tapi harus ingat untuk tetap selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terpenting adalah selalu mengingatkan, ya. Oke? Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Ya, betul. Hari ini kita belajar tentang pengolahan sampah 4R dan pengolahan barang-barang bekas. Baik, untuk KD-nya adalah di samping ini. Karena hari ini kita belajarnya masih daring, tapi tidak menjadi masalah ya anak-anak. Karena belajar dimanapun, belajar kapanpun, belajar dengan siapapun, yang terpenting adalah niatnya. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim di bawah ini, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya, ya. Tergantung dari niatnya. Niat kita belajar untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini tentang pengelolaan sampah dan barang-barang bekas, ternyata ada kaitannya dengan salah satu ayat dalam Al-Quran anak-anak. Ayat apa ya yang sesuai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan Al-Qurannya disiapkan, kita bisa baca sama-sama ya. Saya cari dulu ya. Ya benar, ternyata ada di surat Al-Qasas ayat 77. Silakan dibuka Al-Qurannya atau dibaca di samping. Usah dibacakan artinya ya. Jadi artinya adalah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, sehingga kita diwajibkan untuk selalu menjaga lingkungan. Jadi ternyata pembelajaran kita kali ini ada hubungannya ya, ada kaitannya dengan surah Al-Qasas ayat 77. Nah, kita sekarang masuk ke materi ya anak-anak ya. Ada yang tahu apa itu sampah? Materi hari ini kita berhubungan dengan pengelolaan sampah ya. Jadi apa itu sampah? Ada yang tahu? Jadi sampah adalah
sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu hal yang sudah tidak layak lagi atau sudah tidak digunakan lagi. Bayangkan, setiap hari satu orang itu bisa mengkonsumsi atau bisa menghasilkan 500 sampai 1 kilogram sampah. Itu hanya satu orang. Bayangkan jika satu dunia semuanya menghasilkan sampah. Apa yang terjadi? Selanjutnya anak-anak, jadi sampah itu ternyata dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah apa? Ya, sampah organik adalah sampah yang bisa diuraikan oleh bakteri alami. Biasanya berasal dari apa? Dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, daging. Itu adalah sampah organik. Selanjutnya, apa itu sampah anorganik? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Baik, sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari berbagai macam proses kegiatan. Sampah ini umumnya sulit untuk terurai dan tidak bisa diuraikan oleh bakteri secara alami. Penguraiannya pun memerlukan waktu antara ratusan sampai jutaan tahun anak-anak. Jadi, sampah-sampah anorganik ini jika semakin lama dikonsumsi, semakin lama dihasilkan, otomatis penguraiannya pun lama. Contohnya apa? Contohnya adalah plastik, kaleng, kemudian kardus. Bahkan untuk styrofoam itu tidak bisa terurai anak-anak oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah. Sangat mengerikan sekali ya. Ternyata anak-anak masih banyak sekali bekas-bekas bungkus plastik di sekitar kita, seperti bekas bungkus makanan, minuman. Terus bagaimana cara kita mengelola sampah tersebut? Tentunya dengan metode 4R. Apa saja itu metode 4R? Ingat-ingat ya, yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak berguna seperti sampah ini. Yang kedua adalah replace. Replace adalah mengganti dengan barang-barang yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali barang-barang tersebut menjadi barang yang bisa berguna. Dan yang keempat adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang. Artinya bahwa sampah-sampah yang sudah tidak berguna ini kita daur ulang menjadi barang yang memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti itu ya. Jadi ada 4 pengelolaan sampah tadi. Ingat-ingat apa saja? Reduce, reuse, replace, and recycle. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa simak video setelah ini ya. Simak ulasan video setelah ini. Tetapi mau diapakan sama-sama seperti ini anak-anak? Kita tunggu. Nanti Ustazah setelah ini mau buat apa ya? Di akhir pembelajaran Ustazah akan tunjukkan barang apa yang bisa Ustazah buat dari sampah-sampah ini agar menjadi barang yang bernilai jual. Pengelolaan sampah di rumah tangga sangat membantu dalam meminimalkan jumlah sampah yang akan dibuang. Pengolahan tersebut harus berdasarkan pada prinsip 4R. Apa sih 4R itu? Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau meminimalisir sampah, serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Contohnya adalah mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang, menggunakan botol air minum yang bisa digunakan berkali-kali, serta menggunakan tas belanja sendiri untuk mengurangi kantong plastik. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali suatu barang atau yang masih layak pakai. Contohnya adalah menggunakan kembali kaleng cat untuk pot bunga atau membuat wadah ikan cupang dari botol plastik. Lalu yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Pada prinsipnya, kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara diolah kembali untuk dapat digunakan lebih lanjut. Contohnya adalah memanfaatkan dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos, memanfaatkan barang bekas untuk dibuat kerajinan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah replace atau mengganti. Hal ini dilakukan untuk memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan, sehingga dapat digunakan kembali.
Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produk sampah. Contohnya adalah mengubah penggunaan kertas tisu dengan menggunakan sapu tangan, menggunakan tas belanja sebagai pengganti kantong plastik. Sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu 4R? Yuk teman-teman, kita terapkan mengelola sampah rumah tangga dengan prinsip 4R. Halo anak-anak, sudah paham dengan materi pada pembelajaran kali ini? Paham dengan metode 4R? Paham nggak? Oke, kalau belum paham, hari ini Ustazah akan berikan kalian sebuah lagu tentang apa? Tentunya lagu tentang pembelajaran hari ini untuk memudahkan kalian mengingat tentang pengelolaan sampah 4R. Jadi nanti jika kalian ulangan, gak perlu menghafalkan sulit-sulit, tinggal menyanyi saja tentang materi yang sudah diajarkan ya. Kali ini saja akan mengajarkan menyanyi, judulnya pengelolaan sampah 4R. Kita nyanyi sama-sama ya. Ustazah hitung, wahid, isnen, salas. Ayo teman semua, bijak gunakan sampah, kita kelola sampah, kita peduli sampah. Ada 4 caranya untuk mengelolanya: reduce, reuse, replace and recycle. Reduce itu kurangi, reuse gunakan lagi, replace itu mengganti, recycle daur ulang. Ayo teman kurangi plastik di sekitarmu, hidup sehat, lingkungan juga bersih. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran pengelolaan sampah dan barang-barang bekas? Apa yuk? Ya, yang pertama adalah jenis-jenis sampah. Yang kedua adalah cara pemilahan sampah yang benar. Dan yang ketiga adalah manfaat dari pengelolaan atau pemilahan sampah ya. Habis ini saya mau jalan-jalan dengan tas baru Ustazah yang saya buat dari barang bekas tadi, dari sampah-sampah bekas. Ternyata hasilnya tidak kalah bagusnya dengan tas-tas yang dijual di toko anak-anak. Jadi bagaimana kita menggunakan sampah dengan bijak saja akan menjadikan sampah itu bernilai jual tinggi. Oke? Cukup sekian dari Ustazah. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Apabila sudah paham semuanya, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf jika ada salah. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.